Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Jainal Mustafa akan mempresentasikan mengenai teori komunikasi pembelajaran. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pembelajaran era digital dengan dosen pengampu yaitu Ibu Uswatun Hasanah MPD. Perlu kita ketahui, di dalam pembelajaran, komunikasi itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena komunikasi adalah fondasi utama dalam proses belajar mengajar yang efektif. Tanpa komunikasi yang baik, transfer pengetahuan dari guru ke siswa tidak akan berjalan optimal. Peran komunikasi dalam pembelajaran mencakup 3 aspek penting, yaitu transfer pengetahuan yang jelas dan terstruktur, membangun motivasi belajar siswa, serta meningkatkan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan mengenal dengan teori komunikasi pembelajaran. Teori komunikasi pembelajaran ini mempelajari bagaimana pesan disampaikan dan dipahami dalam konteks pendidikan, di mana teori ini mengkaji proses pertukaran informasi antara pendidik dan peserta didik, termasuk cara penyampaian materi, penerimaan pesan, dan interpretasi makna dalam lingkungan belajar. Pengaruh teori ini sangat besar terhadap efektivitas pembelajaran karena dapat membantu menciptakan komunikasi yang jelas dan bermakna. Teori komunikasi yang pertama adalah komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal ialah komunikasi yang menggunakan kata-kata, penjelasan, instruksi, pertanyaan, dan diskusi di dalam penyampaiannya. Komunikasi ini dapat membantu penyampaian materi secara jelas serta mudah dipahami. Sementara komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, gestur, dan intonasi suara. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh pengajar dapat memberikan sinyal penting kepada peserta didik tentang suasana hati, sikap, dan kepercayaan diri pengajar. Sementara kontak mata yang baik dapat membantu memperkuat koneksi antara pengajar dan peserta didik. Dan gestur serta intonasi suara yang baik juga dapat membantu menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan memberikan kesan yang positif kepada peserta didik. Teori ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Teori yang kedua adalah teori komunikasi interpersonal. Teori ini membahas bagaimana interaksi antara individu mempengaruhi komunikasi. Teori komunikasi interpersonal adalah kerangka konseptual yang mempelajari interaksi komunikatif antara individu dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks pembelajaran. Dalam pembelajaran, teori ini memperhatikan bagaimana hubungan interpersonal antara pengajar dan peserta didik mempengaruhi proses komunikasi dan hasil pembelajaran. Karakteristik dari teori ini yang pertama adalah hubungan yang responsif dan empatis, membangun kepercayaan, pertukaran informasi yang terbuka, menggunakan bahasa yang menghargai, serta mendukung kolaborasi dan kerjasama. Dampak yang ditimbulkan dari komunikasi ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Teori yang ketiga adalah teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini memiliki konsep dasar di mana individu tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung, tetapi juga bisa melalui pengamatan atau observasi
peniruan atau imitasi, serta interaksi sosial. Unsur penting yang terdapat di dalam teori ini yang pertama adalah pemodelan atau modeling. Pemodelan atau pembelajaran oleh pengamatan adalah proses belajar melalui observasi dan peniruan perilaku orang lain. Dalam konteks pembelajaran, pengajar dapat berperan sebagai model bagi peserta didik dalam memperagakan perilaku, strategi belajar, atau keterampilan yang diinginkan. Selain itu juga peserta didik juga dapat mempelajari dari teman sebaya atau orang lain dalam lingkungan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada penguatan dan penghargaan. Teori pembelajaran sosial menyarankan bahwa penguatan dan penghargaan dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku belajar individu. Di mana dalam konteks pembelajaran, pengajar dapat menggunakan penguatan positif seperti pujian, pengakuan, atau penghargaan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan, serta menggunakan hukuman yang konsisten dan adil untuk memperingatkan perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kolaborasi dan interaksi sosial. Pembelajaran sosial mendorong kolaborasi dan interaksi sosial antara peserta didik, di mana melalui diskusi kelompok, proyek bersama, atau tugas-tugas kolaboratif lainnya. Peserta didik dapat belajar satu sama lain, mendukung satu sama lain, dan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pembelajaran. Unsur yang selanjutnya adalah identifikasi, di mana identifikasi ini adalah proses di mana individu mengidentifikasi diri mereka dengan model yang mereka amati atau ikuti. Dan yang terakhir, unsur yang penting dalam pembelajaran sosial ini adalah regulasi diri. Teori pembelajaran sosial menyarankan bahwa individu dapat memperkuat diri mereka sendiri melalui proses internalisasi dan regulasi diri. Nah, teori pembelajaran sosial ini memiliki manfaat untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar bagi peserta didik. Teori yang keempat adalah teori konstruktivisme. Teori ini memiliki konsep dasar di mana peserta didik aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan refleksi serta interaksi dengan lingkungan belajar. Prinsip utama dari teori ini adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik, kemudian konstruksi pengetahuan secara aktif, pengalaman dan refleksi, diskusi dan kolaborasi, serta pembelajaran kontekstual. Di dalam teori konstruktivisme ini, peran guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Teori yang kelima adalah teori komunikasi efektif. Teori komunikasi efektif merupakan kerangka konseptual yang menekankan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif untuk mencapai pemahaman dan hasil yang diinginkan dalam konteks pembelajaran. Prinsip-prinsip komunikasi ini yaitu yang pertama, kejelasan pesan, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesederhanaan bahasa, keakraban dalam komunikasi, serta umpan balik yang baik. Tujuan daripada komunikasi efektif ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan keberhasilan belajar peserta didik. Teori yang terakhir adalah teori konstruksi pengetahuan sosial. Teori ini memiliki konsep dasar yaitu pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. Teori ini menggabungkan elemen-elemen dari konstruktivisme dan pembelajaran sosial untuk mengajukan bahwa pengetahuan bukanlah entitas yang diterima pasif oleh siswa atau oleh individu, tetapi dibangun secara aktif melalui interaksi dengan lingkungan dan dengan orang lain dalam konteks sosial. Sehingga bentuk implementasi dari
teori ini, yaitu diskusi kelompok, kolaborasi, pertukaran ide, serta kerja proyek. Hasil yang didapatkan dari konstruksi pengetahuan sosial ini yaitu berupa pemahaman lebih mendalam bagi peserta didik, pengetahuan dibangun secara bersama-sama, serta pengembangan keterampilan sosial. Dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi merupakan fondasi utama dalam pembelajaran. Kemudian, setiap teori memberikan perspektif berbeda dalam memahami proses pembelajaran. Juga penggabungan berbagai teori komunikasi dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.